balik lagi sama gue Mas Kanga di sini. Sekarang tinggal 1.500 jam lagi untuk depannya. Masih sama Imela K dari 10 to 5. Oke Mel. Hadir. Tadi gue lupa nanya. Jadi kesibukan lo sebagai wife dan seorang mama muda nih. Apa nih Mel? Aduh, kesibukannya ya sibuk banyak banget. Gitu ya? Banyak bet. Gue mencoba juggling aja antara tetap bisa fokus ya main musik, ya ngeband. Terus gue gak mau keteteran juga jadi ibu rumah tangga gitu. Maksudnya gue berusaha, meskipun sekarang anaknya udah 3 nih gitu, gue berusaha untuk ngurus anak tetap sama gue sendiri. Nyokap boleh bantu, tapi kayak gue pengen tetap kalau perlu bawa mereka pas lagi manggung karena emang gak ada yang jagain ya gue gak keberatan. Gue akan bilang sama tim gue, guys gue akan bawa anak gue, jadi support aja gitu. Iya, maksudnya gue berusaha untuk gak mau banyak ninggalin mereka juga karena apa ya, gue kayak nggak mau nyesel aja gitu loh. Tiba-tiba gue melewati masa pertumbuhan mereka ya. Tiba-tiba gue kayak, kok dia udah bisa gini, kok gue nggak tahu gitu. Ya kayak gitu-gitunya lah. Jadi karena yang penting dari proses orang tua adalah bareng sama keluarga itu ya. Iya, jadi ya gue berusaha untuk tidak melewati itu. Tapi di sisi lain ya gue tetap maintain ngeband, gue tetap maintain kerjaan yang lain juga ya. Mau itu bisnis kecil, mau itu komunitas sama mermaid juga kan baru gitu. Jadi ya dicoba untuk di manage aja sih. Harus organize pastinya. Gue kalau berantakan udah nggak mungkin bisa ngatur sih. Oke. Nah, kalau gue lihat lagi, ada beberapa kala nih, ya kayaknya sebelum COVID atau setelah COVID juga nih Mel. 10 to 5 sempat nggak ada namanya nih, nggak ada kabarnya nih, gitu kan. Nah itu tuh emang ada kesepakatan bersama. Maksudnya emang anak-anak, kita masing-masing dulu ya ini, atau kita nongkrong lagi, balik lagi nongkrong gitu kan, atau itu tuh emang kesepakatan bersama atau emang ada sesuatu makanya lebih tepatnya sih sebenarnya sempat berpikir mau bubar di tahun 2018. Jadi 2018 itu udah puncaknya di mana 10 to 5 itu vakum karya dari 2013. Jadi 6 tahun sekitar 5-6 tahun tuh nggak ada lagu baru. Terus bukannya gimana-gimana, tapi kita memang sibuk manggung waktu itu dan emang ada periode di mana kita manggung ke luar negeri terus. Jadi sempat kayak mungkin lo nggak denger maksudnya berita-berita di sini ya, kita nggak ada di TV atau nggak ada di film karena emang kebetulan event-eventnya lagi kerja bareng sama pemerintah dan manggungnya lagi di luar negeri. Off-airnya dan sayangnya tidak diekspos. Jadi mungkin orang-orang sini nggak tahu gitu. Tapi padahal gue waktu itu ke Sabah, gue ke Eropa, gue ke Swiss, terus gue main di Jepang, di Taiwan. Jadi kelingan waktu itu karena ada support dari satu yayasan rokok lah dan ya support rokok aja gitu. Terus dan dari beberapa event sosial lainnya gitu yang emang ya udah kita jadinya di luar negeri. Nah tapi 5 tahun kagak bikin lagu, lupa ya kan, kayak enakan nih karena off air nih produksi nih gitu kan. Nah di situ gue tersadar aja kayak ya namanya juga kalau band udah lebih dari 10 tahun pasti lo akan ngerasa ada jenuh betul, mentok ya. Maksudnya mentok untuk bikin karya, apalagi gue ya udah ngeluarin album sampai the best. Waktu itu katanya udah ngeluarin sampai the best Journey namanya, itu 2013 ada 1 single baru dan udah that's it, itu nggak ada lagu baru lagi. Jadi di situ kayak kita mikir kita bikin lagu apalagi yang bisa ngegebrak gitu dan bisa nge-refresh 10 to 5. Butuh waktu lama memang. Nah 2018 tuh gue nanya sama anak-anak, guys apa kita bubar dulu aja gitu. Maksud gue kalau kita mau maju, kita mau lanjut, kita harus lanjut dengan perubahan. Apa yang dimaksud dengan perubahan adalah 10 to 5 itu kan sudah banyak gonta-ganti player kan. Jadi di sini gue pengen 2018 itu kalau memang kita mau balik lagi ke industri, kita mesti tetapin ada personil baru. Jadi jangan additional gitu maksudnya. Jadi kayak mendingan kita angkat member baru, kita relaunch, kita foto profile baru. Kalau perlu kita udah ada marketing boost aja langsung campaign ke semua gitu bahwa guys ini 10 to 5 ini format baru 2.0 apa lu sebutnya deh gitu kan. Nah itu satu, kedua atau kita bubar konser goodbye. Konser terakhir nih. Widih. Mau kepikiran tuh 2018 mau kepikiran kayak gitu. Tapi
gue nanya Arif kan, karena Arif penemu gue dong ya kan, dan dia juga penemu bandnya, jadi gue menghargai dia lah gitu. Apalagi pada saat itu dia sudah memang sakit, udah sakit bertahun-tahun, dia kena semacam apa namanya, ada penyakit syaraf yang membuat dia udah nggak bisa main bass lagi. Jadi gue merasa harus dia yang mutusin, bukan gue. Ya udah, gue tunggu jawaban dia 2 minggu. Dia bilang, lanjut deh Mel, gue serahin aja sama lo. Terserah lo mau apain bandnya, lo mau angkat anggota baru boleh, lo mau hengkangin anggota lama boleh, lo mau rombak manajemen sok aja, tapi jangan bubar. Kayak Ten to Five nih kayak bayi gue ya, dia sedih gitu kan. Ya gue sempat sedih juga lah, dan gue berpikir wah beban juga tapi ya di gue gitu kan. Cuman akhirnya ya udah Rif gitu, let's do it together. Gue bilang kita sama-sama aja. Lo kalau emang udah kira-kira nggak bisa untuk perform lagi ya udah gitu. Karena ada masa dimana ya mungkin namanya yang tadi yang musisi biasa on stage, biasa di bawah spotlight, tiba-tiba nggak bisa main karena sakit, ada mental kena juga ya gitu. Jadi dia sempat denial. Ada mental dan kerinduan. Betul. Dia sempat pengen berharap gue mau main lagi, tapi memang kenyataannya fisiknya udah tidak mengizinkan. Jadi di situ dia akhirnya mencoba merelakan apa ya istilahnya, Arif akan tetap menjadi basis Ten to Five, tapi yang di panggung udah nggak bisa Arif lagi gitu. Jadi gue bilang lo harus relain itu Ref gitu, karena kita selalu mentok di situ gitu. Gue selalu ada sedikit slack sama dia di situ gitu, karena ya gue ngerti itu egonya dia sebagai bassist player kan. Ya udah, akhirnya kita sepakat bahwa kita nggak akan bubar, kita akan maju terus, maksudnya ngeband terus sampai emang udah kita bener-bener nggak laku lagi, nggak ada job lagi, nggak apa-apa, udah zero job, baru deh, yaudah mungkin udah sampai selesai sama situ aja gitu. Terus Arif bilang yaudah oke, deal. Ya udah, jadi akhirnya 2018 kita keluar dengan format baru, ada Ardi dan Thomas yang masuk. Ardi gitaris baru, Thomas drummer. Selama ini mereka berdua tuh additional soundnya gitu. Oh, itu enak ya, udah tahu semuanya tuh kalau kayak gitu. Udah tahu. Mereka additional dari tahun 2013, soalnya lama juga gitu. Maksud gue, mereka bukan anak kemarin gitu, udah lumayan lama ngikut Ten to Five. Nah terus akhirnya kita set tim baru, gue pecat manajer gue juga. Terus pokoknya manajemen lama gue bongkar, gue gue tata ulang, gue reset semua, gue bikin orang finance. Dulu nggak punya orang finance, sekarang ada orang finance, ini segala. Gue sekarang punya orang legal. Pokoknya gue pengen bener aja, gue pengen mulai bener. Karena gimana pun kalau lo band senior, lo udah harus treat band ini udah kayak PT. Betul. Udah kayak kantor ya kan, yang lo datang ke situ tiap hari, ada cinta di dalamnya ya kan. Ya dong, kalau enggak lo nggak bisa kerja bener gitu. Ya udah, gitulah. Ini berarti kan si Ten to Five tuh sangat berarti banget sama lo ya. Lo sesedih itu dong ya berarti pada saat Arif sakit, terus pergantian personel gitu. Soalnya kemarin gue liat di channel YouTube mana yang di Tamrin kalau nggak salah ya, lo sempet main gitu. Tamrin, di Sarina itu Ten to Five kan berarti. Itu Ten to Five. Terus gue liat orangnya beda-beda. Iya gitu tuh, orangnya beda-beda. Ini apakah ganti? Tapi ini tetap semua men. Jadi gini, pada akhirnya additional malah tetap dibutuhin kan. Soalnya kan Ardi gitar nih sama sequence, terus si Thomas drum. Kita tetap butuh keyboardist kan. Sama ya backing vokal lah, sama gitaris satu lagi. Jadi at least sekarang tuh Ten to Five tuh jadinya berempat. Arif itu tetap ada di poster. Kalau lu tanya, kok mukanya Arif masih ada di poster? Itu cara kita buat menghargai dia sebagai basis Ten to Five, meskipun di lapangan bukan dia gitu. Jadi tetap kalau apa juga dong. Iya, email Arif, Ardi, Thomas ibaratnya gitu. Itu Ten to Five yang baru. Berarti kalau misalnya manggung ya Arifnya lagi nggak bisa gitu kan? Lagi pasti selalu nggak bisa, dan intinya dia akan selalu, gue akan selalu nanya sama dia, lo proof nggak sama basisnya ini? Misalnya gitu, iya oke proof gitu ya udah. Jadi anggaplah dia sebagai CEO dari Ten to Five, dari perusahaan Ten to Five ini. Perusahaan 10 ke 5 itu ya. Gimana pun dia yang bikin kan. Betul. Gitu. Jadi, nah si Ten to Five sama email laki tadi bedanya yang ini adalah R&B, ya kan? Email kayak project R&B. Sesulit mana Mel membedakan dua hal ini nih? Karena karakternya beda dong. Karakternya harus dibedain. Ya, harus dibedain. Kalau di Melake, gue lebih bener-bener banyak in charge banget. Kalau dari secara look, mungkin
ngebedain kayak ibaratnya ngebedain warna nih ya. Kalau sama Imelake warnanya lebih berani-berani, tampilannya juga lebih berani. Kalau sama Tattoo Five lebih yang soft-soft aja. Karena gue nggak mau, kalau di Tattoo Five tuh gue nggak mau nongol sendiri ya, karena ini kan band ya, bukan gue gitu. Ini kan band, jadi gue harus mundur, blending sama yang lain, biar semuanya juga ikut tampil gitu. Kalau di Imelake emang gue harus mencolok aja gitu. Nah dari segi musik, kalau Imelake iya, gue sangat terpengaruh R&B 90s lah. Gue kiblatnya ke situ sih, fix. Jadi buat ngebedain pun kalau gue nyanyi di cafe atau reguleran atau apa, lagu-lagunya pasti 90s R&B. Gitu. Oke. Karena gue tahu lagunya Ten to Five yang I Will Fly. Gimana kalau kita nyabar, nyanyi bareng? Si goblok nih. Semoga gue bisa nih ya. Halo. Tet dulu. Iya. Asik. Langsung rap apa gimana nih? Gak usah ya. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah, oh. Lanjutin. Bisa juga gue gitarin 10 to 5 nih, ngaco, ya kan? Gue mau nikah 3 minggu bro. Aduh. Oke. Tadi gue di awal ngomongin tato nih, kita bahas tato sekarang. Ini ada berapa biji tato lo, men? Gue udah nggak tahu ya. Banyak Kalau banget. tanya berapa biji susah, tapi kalau tanya tato pertama mungkin kalau Tato pertama, oke. Tato pertama yang mana nih? Tato pertama tuh yang ini. Ini gue inget banget. Gue bilang sama manajer gue minta izin sama manajer dan produser gue, Om, boleh nggak aku pengen bikin tato nih gitu. Hah, kenapa? Iya kan soalnya aku udah nggak kerja di corporate lagi. Tadi kan kerja di corporate kan. Terus gue bilang gue udah nggak mau deh kerja corporate, gue mau di musik aja. Oke, udah bikin tato deh satu. Udah satu aja gitu kan. Oke, ditemenin sama manajer gue, ditemenin juga sama produser gue bikin tato ini. Dan ini sebenarnya cukup masih kelihatan ya, meskipun lo bisa bilang bahwa ini tato lama ya gitu kan. Siapa sih bikin? Mar. Kenapa? Ini yang bikin Gusti waktu itu. Gusti. Di Kemang. Iya, Gusti Kemang. Terus dengan janji gue yang bilang cuma satu, alias janji tipu-tipu. Si Nagih nih ya. Nagih. Gak lama kemudian, 3 bulan kemudian gue bilang, bikin satu di belakang gitu, lumayan gede. Terus yang which is udah di cover nih sekarang. Jadi awalnya Gusti juga udah di cover sama Ferdi, jadi lebih gede lagi, jadi kayak taman bunga gitu lah ada di belakang. Tapi ini tato pertama gue sih, si kupu-kupu ini. Gue ya ini cukup meaningful karena emang gue suka banget sama karakter kupu-kupu yang emang awalnya orang selalu underestimate gitu karena mereka terlihat jelek karena kayak ulet kepompong gitu ya. Kepompong gitu, tapi berakhir indah dan majestic. Jadi gue pengen overall hidup gue, karir gue kayak gitulah gitu. Nah sisanya gue udah gak ngerti deh. Yang paling berkesan yang mana? Yang low banget nih? Yang meaningful banget itu yang tadi kan? Ini udah pasti meaningful, tapi hampir semua tato gue nggak ada yang gue nggak mau nato cuman ala-ala yang kayak. Lu nggak mau tato gambar surel gitu? Kan email kan? Anjir. Kagak apa namanya, ini yang paling mungkin ini yang berarti sih. Ini cukup berarti juga gue. Oke, ini mermaid. Ini paling baru, yang tadinya katanya gue nggak mau nambah lagi, tapi ini yang terakhir kali bikin sama Nacil. Nacil yang bikin. 2 tahun nunggu sama dia, terus dan akhirnya ini selesai dalam waktu kayak 6 jam bagaimana. Dan ini karena mungkin udah beda ya, saking udah lama nggak pernah ditato, ini sakit sih lumayan. Tapi emang di sini lumayan sih. Nah makanya, dan plus karena udah lama nggak ditato, jadi jedanya kayak gitu. Kayak baru lah, kayak nol lagi gitu ya. Kayak nol lagi. Dan gayanya beda kan dia gitu, jadi ya udah ini karena ini permulaan karir gue sebagai mermaid ceritanya, maksudnya gue menyambangi bentuk karir yang lain lah gitu di sini. Nah, kenapa lo mau jadi mermaid? Emang lo pengen ada harapan? Pengen deh gue punya sirip gitu. Iya, gue anaknya halu. Gue tuh suka banget fairy tale. Gue suka banget
cerita-cerita fiksi, cerita-cerita kayak fairy gitu, fairy hutan lah, mermaid lah, unicorn, gue suka banget gitu. Dan mermaid itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari olahraga. Gue suka olahraga dan kebetulan suka berenang berarti. Suka berenang. Jadi berawal dari kemampuan gue berenang. Dulu kan sempat diseriusin masuk klub olahraga segala macam. Gue mikir ini mermaid apa ya bedanya gitu. Ternyata memang sekarang nih gitu, mermaid udah bukan jadi lifestyle, udah bukan jadi hobi yang segmented, tapi udah jadi lifestyle sekarang karena karena ternyata dari mermaid itu profesi yang bisa lo jalanin banyak nih ceritanya nih. Maksudnya kalau kita ngomongin cuan ya pada akhirnya, karena mermaiding tidak murah. Bukan hobi murah, sama mungkin kayak sepeda, ya kan? Mermaid itu bisa jadi show nantinya gitu ya? Bisa jadi show satu, atau lo bisa fokus di make up mermaid bisa, atau lo mau fokus di sewa kostumnya bisa, misalnya gitu. Atau lo cuma mau jadi instruktur aja, boleh juga. Intinya ini bisnis modelnya nih. Semacam nih. Jadi kayak hobi sampai lo seriusin itu jujur aja gue gak akan bisa bilang itu hobi yang murah gitu aja sih. Karena untuk belajar mermaid aja minimal modal awal lo harus kayak mungkin bisa gue bilang 3,5 juta. 3,5 juta tuh lo mesti punya fin-nya, lo mesti punya tail-nya gitu-gitu, dan ya itu belum sama kursusnya ya. Itu baru gear-nya doang. Jadi menurut gue selalu setiap kali ada orang yang bilang suka banget ini, gue harus nanya dulu kayak lo mau cuman happy aja mermaidingnya atau mau serius jadi karir, karena it's a different thing gitu. Berarti lo awalnya tergabung di dalam klub mermaid ini? Awalnya ada klubnya? Awalnya jujur gue cuman pengen ngisi waktu pandemi, karena ini pandemi kejadiannya 2019, persis sebelum pandemi kan nggak boleh berenang. Betul, tapi waktu itu berenang itu jadi pilihan karena bilangnya olahraga lain kan susah nih, maskeran dan lain-lain. Tapi berenang itu masih boleh, waktu gue inget banget kolam belum tutup tuh. Jadi akhirnya gue bisa dapat kesempatan, dan memang waktu itu gue sekolah mermaidnya di Bali, bukan di Jakarta. Pertama kali, niat gue ke Bali sekalian liburan, sekalian gue ngambil sekolah mermaid, dan itu pas banget Indonesia memutuskan lockdown. Jadi gue udah kelar sekolah, memutuskan lockdown, akhirnya gue mikir, wah gue apain ya, ini gue titel gue gitu kan. Itu bersertifikat berarti ya? Bersertifikat, maksudnya kayak dive gitu ya? Kayak diving, legit. Ada kan kalau diving misalnya mungkin teman-teman di sini tahu ada PADI, ada SSI, Scuba International, iya. Nah, gue SSI, bendera gue SSI. Nah, terus akhirnya dari situ setelah gue lulus level Ocean Mermaid, jadi Ocean Mermaid itu adalah level di mana dengan lo pakai kostum mermaid lo boleh atau lo eligible untuk berenang di laut. Karena kan sama kayak diver ya, kan startnya di kolam dulu, baru lo boleh ke laut, dan kedalamannya pun tertentu. Gitu. Jadi akhirnya gue jatuh cinta banget gitu ya. Emang gue suka berenang kan, jadi maksudnya dunia air tuh udah nggak asing buat gue. Akhirnya gue bilang, wah gue seriusin deh gitu. Karena di saat pandemi, waktu itu olahraga yang memungkinkan masih boleh berenang. Nah itu jadi akhirnya gue mikir, mungkin gue masih bisa training nih mermaid segala macam. Gue akhirnya bener-bener tenggelam banget di mermaid gitu. Nah, kalau mau masuk klub tuh harusnya klub mermaid ya, bukan klub jongkok ya. Klub anak jongkok lagi. Nah, tapi lu tuh kalau ditanya Mel, lu mau lahir jadi mermaid ya? Kalau ditanya lahir mau jadi mermaid sih karena kan ya. Tapi gue pengen kaya kan gitu kan. Jadi mutiara gitu kan katanya kan. Kalau ditanya kalau misalnya tetap bisa berubah jadi mermaid, iya mau lah. Aneh juga. Iya. Terus mermaid ini sekarang ada perkumpulannya? Iya, nah jadi ceritanya nih dari tahun Oktober 28 ini adalah ulang tahun kedua dari komunitas gue, namanya Mutiara Mermaid Indonesia. Itu komunitas yang emang gue dirikan bareng sama partner gue, Merman Liu. Jadi cowok cewek udah mulai banyak nih yang ikut, baik terutama cowok ya, maksudnya banyak banget yang ikut mermaiding, tua dan muda gitu. Dan komunitasnya tiap hari tuh makin bertambah, tiap minggu nambah anggota baru dan segala macam. Nice. Dan sekarang bendera selain Scuba School International juga udah mulai datang ke Indonesia nih untuk nanya-nanya siapa yang menjadi, karena kan yang namanya bendera-bendera akademi gitu kan banyak ya, ada PADI, SSI, nah sekarang ada MFI namanya Mermaid Federation International. Jadi di luar itu udah ada kejuaraan dunianya sebenarnya, udah levelnya segitu.
Nah kemarin, iya udah segitunya banget. Jadi emang bukan buat main-main sih pada akhirnya. Nah gue juga jadi instruktur akhirnya selama lagi pandemi perjuangan belajar online. Terus gue mesti ngumpulin video buat ujian dan lain-lain. Iya gitu lah. Akhirnya gue seriusin juga gitu. Berarti lo ngajar dong di situ ya? Ngajar. Sekarang udah ngajar. Jadi sekarang gue ngajar. Gue punya komunitas. Ya dan gue mencoba memupuk komunitas ini biar tetap solid lah gitu. Kalau yang belum mampu beli fin apa tadi? Iya, ya, monofin. beli monofinnya pakai apa? Sarung. Sulit ya bawa sarung digunting kayak gini. Gitu. Gak ada tenaganya tuh kan. Oh, iya. Biasanya gue sewain sih. Itu emang ada fungsi khususnya nggak sih? Maksudnya ada pendorongnya gitu karena dia karet atau bahannya latex atau apa gitu? Memang beda kalau lo bandingin sama yang dua, sama Bifin, ini tenaganya lebih power lebih kuat aja yang monofin gitu. Buat ngedukung si air biar daya balik gitu, daya dorong. Kan beda, pergerakannya kan kayak kalau lo belajar berenang tuh kayak dolphin gitu, kayak dolphin kick gitu kan. Jadi ya monofin itu sekarang juga udah jadi cabang olahraga yang ada di, maksudnya udah gitu ya? Iya, Asian Games udah ada, Olimpiade udah ada, benar-benar. Jadi ya udah bukan sesuatu yang berenang kaki rapat itu? Yoi. Oh iya, itu si ngerti banget. Bedanya mermaid sama siren apa? Oke, bedanya mermaid sama siren, dia permen lah ya. Iya, dia emang permen. Siren itu dark mermaid. Jadi nah kalau gue di komunitas, Ada dark gitu. gue selalu bilang sama anak-anak gue gitu ya, gue bilang contoh nih, ini kan kita mau ulang tahun nih, dan Wih. ulang tahun ini gue ngadain party nih. Di air. Iya harus gue party dong ya kan. Jadi Siapa tahu pengen jadi manusia kan, mermaid bisa kan. di dalam berubah. Oh iya benar. Air ya kan. Bukan kayak sabu-sabu. Oh iya benar. Bukan cupang juga. Iya. Nggak ada somai dari ikan mermaid kan? Nggak ada kan? Oke. Jadi gue tuh selalu bilang sama anak gue bilang guys, ini mermaid itu kan adalah pencitraan kostum dan karakter lo masing-masing, gue bilang itu. Jadi lo harus bisa menentukan karakter lo tuh kayak gimana yang bedain sama mermaid-mermaid yang lain gitu. Dan karena itu penting buat show. Biasanya penting buat show. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang udah levelnya advance dan mau gue hire buat show, itu dia harus konsisten penampilannya begitu. Paham gak maksud gue? Oh, Kayak oke. lo mau rainbow mermaid. Cirinya nih gitu Iya, ya. itu ya lo Personality-nya dia gitu. Personality lo ada dual personality, ya udah lo stick sama yang itu. Misalnya lo mau rainbow mermaid nih, ya udah lo stick sama rainbow, jangan tiba-tiba lo besok lo hitam semua nih apaan gitu, kayak gitulah. Nah, siren juga harus konsisten. Kalau dia mau jadi siren, dia siren terus. Nggak tiba-tiba dia jadi kayak, gue warna pink sekarang berubah kayak gitu loh. Ada rules-nya lah kalau di komunitas. Oh, gue pikir siren tuh yang pas lagi berenang, wiu. Enggak, tapi itu dia saya sempat ada tuh videonya. Iya. Tapi pokoknya lebih gelap lah. Dia tuh lebih scary. Kayak karakternya pengganggu, kayak Oh, itu karakter jadinya. Jadi karakter kan emang kita kayak semacam cosplay, tapi cosplay. sebenarnya dengan skill olahraga yang nggak main-main, maksudnya gitu. Karena udah kayak renang indah, capek bermain itu sebenarnya, gitu. Ya, tapi lo Kemampuan- suka ya? Karena gue suka, memang udah komedi. Mahal nggak sih Mel? Kalau ada yang mau Dio kayaknya mau ikutan mermaid kamu ya. Jadi ikan dugong, penyu terdampar ya kan. Ya, dia mau cosplay jadi batu karang. Bab, gue harus punya duit berapa nih Mel buat Mungkin buat awal ya, buat awal banget nih, gue sih nggak usah neko-neko lah ya. Misalnya gitu lo cuma punya baju berenang misalnya gitu ya, udah modal lo cuma baju berenang, kacamata renangnya udah, sama fin. Nah ini yang mesti lo punya nih. Si fin ini kan beda dari yang lain. Lo nggak bisa pakai dua fin gini. Jadi lo harus beli yang namanya monofin. Monofin ini harganya sekitar 1,5 sampai 2 juta. Jadi ya itu modal awal lo sih. Oh ribet ya. Jadi si monofin tuh mesti masuk kaki 2 terus keluar cuma 1. Betul. Jadi emang dia pergerakannya kayak gini. Gitu. Ya udah itu modal awal lo deh. Yang paling murah gitu istilahnya untuk memulai. Si sepatu berenangnya itu ya. Si monofin itu. Oh Iya. Lu mau ikutan Jan? Siren dia namanya. Oke. Email nih istri dari Marco Mike's. Ya. Iya. Kemana sih Mas Komar? Ada dong. Dia lagi gantian ngurus anak dulu. Oh gitu. Ini ganti-gantian ya. Ini shift-shiftan ternyata nih guys nih. Si Shift-shiftan. Marco sekarang masih di Mike masih. Kalau dia kan selalu Masih kantoran ya? Kantor dan ngeband gitu ya. Tapi Mike masih jalan. Kemarin kan baru rilis single ke 2 nih yang baru gitu. Terus memang sekarang ada pergantian
vokalis kan sempat waktu itu diganti sama Dimas Anin kan gitu. Cuman baru-baru ini Dimas memutuskan untuk dia harus fokus di Senloko. Jadi akhirnya Miles harus dilepaskan aja, jadwalnya udah terlalu padat aja gitu. Sebelumnya yang almarhum Dendi itu Sebelumnya almarhum Dendi gitu. Nah sekarang akhirnya jadi Marco nyanyi. Jadi mau nggak mau Oh iya lagi, gue lihat lagi videonya. Posisi lead vokal akhirnya harus diisi sama Marco gitu. Oh, kirain tuh si Marco beneran emang udah jadi vokalis tetap dari si Mike. Iya, pada akhirnya akan ke situ. Jadi ganti konsep nih. Jadi kalau lo perhatiin udah nggak main kahon kan? Oh iya benar. Ada drummer sekarang, drummernya PG namanya, dan dia ya memang kebetulan gimana ya bilangnya, dia adalah Gen Z yang salah lahir kalau gue bilang. Jadi dia jiwanya 90-an. Oh, seleranya 90-an. Sangat seleranya 90s rock banget, 90s American rock. Jadi cocok sama anak Gen Z suka anak 90-an, MILF berarti ya? Tetep ya, duluan tua-tua ya? Iya, kan berarti seleranya MILF nih anaknya. Ini ngeri juga sih. Jadi ya pas lah sama Mike gitu, dan chemistry-nya bagus. Jadi ya dengan cocok format, lah ya ini ya. Cocok dengan format Marco, Meiko Kaunang, gitarisnya sama Udin masih oke. basis masih bagus, lalu drummer yang baru PG namanya. Oke Mel, beberapa pertanyaan terakhir. Ada yang mau dirilis atau ada yang lagi dikerjain nggak nih sama Ten to Five atau Imalake? Iya, kita lagi ada kolaborasi sama satu band 90-an juga. Gue nggak bisa bilang dulu sih karena masih rahasia. Tapi kolaborasinya itu adalah mereka mengcover lagu kita mengcover lagu mereka. Jadi dengerin aja. Ini kayak apa tuh namanya, kompilasi bukan KFC dong. Kompilasi yang band-bandan itu loh ya kan, yang ini cover ini gitu ya. Mungkin kayak ini. Kayak NoFX sama Rancid, bro. Yes, paham kan? Ya, terus. Jadi lagi ada proyek itu. Si Ten to Five. Si Ten to Five dan si band ini juga. Jadi kan kita lagi workshop terus ya berapa kali gitu. Sama kemarin gue cuti hamil, kita tetap aktif Zoom meeting segala macam. Nah, pengennya sih dirilis akhir tahun ini. Akhir tahun bakal rilis. Akhir tahun 2023 ini. Jadi kita lihat aja setelah 2023 rilis single ini, 2024 akan rilis album. Karena emang udah jadi sebenarnya, cuman gue baru hamil, jadi gue bercuti, jadi akhirnya ada beberapa lagu tertunda, tapi tinggal ngejar itu aja. 2024 habis itu rilis album. Wih, itu Ten to Five ya. Kalau buat si Imelake, yang buat Imelake, gue masih memperjuangkan status lagu-lagu gue di digital gitu, karena kemarin itu salah agregator bukan? Emang ya, ini kerjaan kayak gini buat musisi PR banget, tapi kalau nggak dikerjain ini kan that's why lu punya legal sekarang. Kita cuan kita kan gitu. Jadi gue masih fight sama lagu-lagu gue yang kemarin kayaknya sempat stuck di satu agregator dan nggak keurus. Intinya gue mau renew, gue mau memperbaharui dengan cara gue mau bikin live performance dari lagu-lagu gue di album solo gitu. Jadi album gue kan ada 2 album solo. Jadi si 2 album solo ini pengen gue retake gitu, kayak pengen gue remaster lah, apa istilahnya, kalau nggak remaster secara recording, gue pengen nyanyiin live. Iya, jadi lu mau nggak mau harus ngambil. Biar gue bisa ambil hasilnya gitu. Itu. Berarti nggak lama hilang aja dong, angus aja dong ya? Iya karena atau lu prosesin aja terus gitu kan? Karena nggak ada, gue lepas sih, misalnya gue lepas, gue cuekin aja gitu, karena nggak ada yang ngurus rupanya gitu, capek, dan pada akhirnya gue nanya karangnya ya Indonesia masih belum clear, masih area abu-abu banget soal itu. Jadi akhirnya gue bilang udahlah, gue akan remaster aja semuanya, dan nanti buat YouTube-nya gue akan bikin kayak live performance lagu gue sendiri gitu, kayak gitu lah. Nah ini menarik nih pelajarannya nih. Nanti ya Road Rockers akan mengundang orang-orang lagi nih yang berurusan dengan agregator, label gitu-gitu, buat pengetahuan kita biar kita tahu nih industri permusikan tuh kayak apa, legalnya kayak apa gitu kan. Buat gue pribadi, ya ini curhat sebagai seorang musisi aja gitu ya, pelaku industri gitu. Kayak seorang Rika Ruslan bisa sampai cabut dari Groove Reboot, itu menurut gue sesuatu yang nggak pernah ada di bayangan gue gitu. Kita berteman baik, gue kenal baik sama mereka, jadi mereka panutan Ten to Five juga gitu kan. Gue nggak nyangka sampai bisa sedramatis itu perpisahannya gitu, hanya karena perkara ya ini kesalahpahaman, ketidakpahaman gitulah. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa beres tahun 2024. Gue pengen nyelesain ini kerjaan admin ya gitu. Kerjaan admin harus tetap gue kerjain gitu.
admin gitu ya, benar. Oke, 2 pertanyaan terakhir Mel. Oke. Lo pernah di titik terendah nggak? Dan apa momennya dan apa penyelesaian lo di titik terendah lo itu? Iya. Titik terendah pasti pernah ada. Mungkin titik terendahnya itu adalah di saat gue baru sadar bahwa di 10 to 5 sebenarnya tonggaknya tinggal gue doang. Ketika lo baru realize-nya gitu. drummer gue cabut, lalu gitaris gue pindah ke Australia for good ya kan. Robin. Dia cabut juga ya kan. Terus Mas Arif sakit gitu. Di situ kayak gue ngerasa dan gue ngelewati masa-masa sakit dia dan stres dia gitu. Dan dia meluapkan stres itu ke band. Nah jadi gue ngerasa serba salah gitu di situ dan ngerasa di satu sisi gila ini beban band yang usianya udah lebih dari 1 dekade gitu ya. Apalagi tahun ini band ini udah mau 20 tahun kan. Wow, gitu. Jadi kayak ya. lama gitu. Jadi maksudnya gue ngerasa ya itulah nggak bisa apa-apa gitu. Gue ngerasa kayak helpless, gue bingung juga gitu. Maksudnya gimana pun juga kan karir nyanyi gue kalau bukan karena 10 to 5 ya nggak mungkin ada kan itu di sini. Jadi ya di situ gue sempet berkali-kali ngerasa down dan bingung harus gimana. Udah gitu aja sih karena ini bukan cerita atau curhat yang bisa dikonsumsi sama banyak orang juga kan gitu, dan mungkin orang tidak bisa relate karena mereka tidak di posisi gue gitu kan. Jadi ya yang gue bisa lakukan adalah gue cuman ya banyak merenung dulu aja, flashback, mikirin apa yang dulu pernah kita perjuangin gitu kan, apa yang buat trigger semangat lagi ya. Buat trigger semangat lagi. Gue masih inget dulu tuh awal-awalnya kenapa gue happy banget cuma gara-gara kayak lo bilang tadi 2 tiket Dufan bikin gue semangat banget untuk kayak tetap maju, tetap masarin dan tuh segala macam ya. Gue harus kembali ke situ gitu. Jadi ya emang susah sih gitu. Kalau gue juga nggak bisa segampang itu bilang oh ya kita bubar aja bikin konser goodbye, nggak segampang itu juga. Itu ada sempat pemikiran yang lama banget juga sih buat nentuin, dan untunglah jawaban Arif nggak mau gitu untuk bubar gitu, karena dia sangat Arif kan orang. Ya betul, bijaksana ya. Betul. Kalau sampai dia bilang oke bubar aja, mungkin gue akan ngerasa guilty banget sih. Karena gue nyaranin. Iya, karena lu nawarin. Karena gue nawarin, gue yang gue ngasih pilihan itu ya, betul. Jadi gue akan guilty parah sih kayaknya kalau sampai dia memilih untuk bubar aja gitu. Itu akan jadi bagian dari kesalahan gue. Tapi ya untunglah dia menjawab dengan sekarang kan berarti pilihannya antara guilty atau pressure kan? Betul. Karena lu sendiri kan pasti kan, pressure-nya akan lebih gede dong. Tapi sekarang jujur udah jauh lebih baik. Maksudnya setelah gue ngebongkar semuanya gitu istilahnya, gue bilang rearrange lagi semuanya. Gue bilang sama anak-anak player, sama manajemen juga, guys, gue sih akan mengusung moto sejahtera bersama ya dari awal. Kalau ya untuk manajer, kalau lo bisa bikin anak-anak band lo sejahtera, gue yakin juga lo pasti kan sejahtera juga. Bohong banget. Ya harusnya. Iya kan, gitu. Bohong banget kalau bandnya nggak sejahtera, terus lo nya nggak sejahtera tuh ada something wrong somewhere di system gitu loh. Jadi coba dipikirin gitu. Maksudnya semua player sekarang penciptaan lagu nggak cuma gue doang atau Arif, karena kan tadi yang megang nyiptain lagu kan gue sama Arif. Sekarang gue bilang sama drummer gue, sama player-player baru, gue bilang guys, ciptain lagu sebanyak mungkin. Lo daftar ke WAMI. Lo ada KPI itu langsung ya? Iya, gue langsung. Lo daftar ke WAMI, lo bikin drive isinya lagu-lagu mentah lo, terserah. Mau itu nantinya dipakai atau enggak masalah, bikin aja. Jadi gue nggak mau nutup kesempatan itu cuma buat gue sama Arif. Biar kita semua bisa cari ya uang ya banyak, dalam artian kita semua punya andil gitu. Nggak ada yang kayak gue mah cuma kayak gini, cuma ikut doang gitu ya. Gue cuman ini doang, gue drummer lah, gue nggak bikin lagu. Nggak men, lo drummer lo bikin lagu juga nggak masalah. Jadi kayak gitu tau gak sih, kayak gue mencoba bikin semangat kayak gitulah. Sekarang bedanya. Nah sekarang jauh lebih baik. Gue nggak ngerasa gue sendiri gitu ya. Gitu. Okay. Ya karena berat sih ya sendiri. Iya, karena semuanya akhirnya ngerasa
kalau gue nggak cari job buat band ini, ya gue juga nggak makan, ngerti ya? Biar merasa Kayak memilikin lah. gitu ya. Betul. Oke. Last question. Tadi kan kita ngebahas di awal tentang lu ternyata pernah di scene underground, ya kan? Menurut lo, punk tuh sekarang kayak apa, Mel? Ah gila, kayak apa ya sekarang? Udah lama gue nggak lihat, tapi kayaknya oke. Image-nya atau citranya atau apa ya? Yang lo lihat deh. Oke, kalau gue sekarang jujur aja gue lagi ngikutin banget Machine Gun Kelly. Gue suka sama dia, Tapi maksudnya gini, gue nggak tahu apakah Machine Gun Kelly ini Bisa adalah punk, tokoh ya. punk sekarang atau kayak dia kayak apa dia tuh apa Yeah. gitu penjatuh gitu. Yeah. Jadi maksud gue tuh bingung dia tuh sebenarnya genrenya apa dan dia menamakan diri tuh apa, dia rockstar kah atau dia punk rock atau apa gitu. Tapi gue masih tetap mengusung old school punk sih. Old school punk, ya. Jadi kalau lo tanya gue sekarang punk kayak apa, kalau emang referensinya adalah Machine Gun Kelly gitu misalnya gitu ya, berarti mungkin punk sekarang lebih agak warna-warni ya gitu. Ya nggak sih? Betul, Dan betul. lebih Terutama di Indo sih. nah iya teman Indo ya, yeah. maksudnya scene di Indo gue udah lama nggak ngikutin juga sih, udah lama banget nggak ngikutin. Tetap memang kiblatnya yang mau nggak mau dilihat di luar, tapi yang Gen Z kayak tampak memuja Machine Gun Kelly banget gitu, dan untuk alasan apa mungkin banyak hal juga sih gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, guys, ya kan, rockers. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Imela K from Yes. 10 to 5, ya kan. Terima kasih. Banyak keseruan yang kita obrolin tadi, termasuk dengan jadi ikan mermaid ya. Ikan mermaid itu dugong kan? Bukan ya? Mermaid jangan pakai ikan. Lu Oh ya, mermaid ya, buat jadi mermaid, oke? Sampai ketemu lagi di Road Rockers Backstage bareng bintang tamu yang lebih seru lagi. Masih ada yang lain, ya kan? See you there. Salam garbu somai. Thank you, Imel. Bye. Ciao.